terbakarnya Pasar Pramuka. Dan ternyata pada bulan Juni 2025 ini seorang tokoh menyatakan bahwa ijazah tersebut dibuat tahun 2012 di pasar tersebut ya. Ayo para peneliti dari 4.000 universitas dan sekolah tinggi di seluruh Indonesia, ayo bergabung bersama dengan kita. Kita para peneliti, para ilmuwan, para cendekiawan memiliki tidak cuma hak sebagai warga negara ya, legal standing kita sebagai warga negara, kita berhak untuk mendapatkan sebuah kebenaran dari para pemangku kebijakan. Saat ini kita juga sangat membutuhkan dukungan dari segenap komponen masyarakat. Kita juga mengimbau lembaga-lembaga, terutama juga BEM, mahasiswa-mahasiswa. Ayo adik-adik mahasiswa, ini adalah biasanya mengajukan pemeriksaan itu pelapor bukan terlapor. Sekarang ada HP, dua-duanya palsu. Identik nggak? Identik. Ya kan? Lah itu, bagaimana mungkin ada puluhan temannya hanya 3 orang yang diperiksa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sore ini kami melakukan press conference, ya kan? Kami selaku tim advokasi Dr. Tifa, kan? Saya yakin pemirsa sudah kenal. Sebelah kanan saya Dr. Tifa, kemudian Dr. Ustadz Dedi Suardadi, kemudian Lasman, sebelah kiri saya Ismar, kemudian Pak Sani, Mitra Ahmad, ya. Dan belakang Rahmat dan Iskandar Nasution. Ya, ya kami sebagian udah balik ya, jadi tinggal tersisa kami di sini. Pertama-tama perlu kami tekankan, khususnya sebelum saya berbicara tentang hukum, maksudnya tentang dasar hukum baik Perkap maupun undang-undang dan sebagainya yang berhubungan dengan dugaan ijazah palsu milik Joko Widodo, mungkin akan lebih jelas lagi jika dimulai dari Dr. Tifa untuk menjelaskan, ya kan, background dan sebagainya, mengupdate situasi yang didapat dan memberikan satu informasi secara komprehensif. Terima kasih. Silakan Dr. Tifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Dr. Tifa. Ini bersama dengan satu tim kuasa hukum Dr. Tifa yang kami bersama-sama secara sinergi akan berkolaborasi dengan semua tim yang saat ini sudah terbentuk untuk mengawal kebenaran, keadilan dan kejujuran bisa ditegakkan di negara kita tercinta ini di Indonesia. Jadi untuk diketahui oleh masyarakat semuanya bahwa saya bersama-sama dengan para sahabat, para peneliti dan juga para advokat, para ahli hukum, juga para cendekiawan yang lain saat ini sudah bergerak dari Sabang sampai Merauke. Barusan saya juga mendapatkan sebuah penguatan dari para purnawirawan jenderal juga, kemudian juga Kapak ITB sudah bergerak, keluarga alumni dari ITB, kemudian juga keluarga alumni dari UI yang bergabung di UI Watch, itu juga sudah menyatakan dukungannya, termasuk juga Maklumat Yogyakarta, dan sebentar lagi nanti kami akan ke Surabaya juga, dan insya Allah akan ke Makassar. Jadi tim kuasa hukum Dr. Tifa ini juga terdiri atas berbagai macam komponen, para ahli hukum, baik dari Jakarta sendiri maupun dari Jogja, dari Solo, bahkan sampai dari Makassar. Semua bergabung karena memang niat tujuan kita itu adalah, pertama adalah amar ma'ruf nahi munkar, dan kita tegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan yang selama ini kurang lebih paling terakhir adalah 10 tahun terakhir ini kita benar-benar tidak merasakan adanya kebenaran, adanya keadilan dan kejujuran terjadi di negara kita ini. Utamanya adalah kunci kotak Pandora dalam bentuk dugaan ijazah palsu oleh mantan pejabat yang ternyata bergulir menjadi sebuah gulungan bola salju. Apalagi ketika terakhir kali ada petinggi dari salah satu partai terbesar di Indonesia saat ini pun sudah mulai speak up, menyatakan beberapa data-data yang mendukung kepada dugaan adanya persoalan fake dari ijazah tersebut ya, dan ini menambah data-data yang selama ini kami kumpulkan.
Dan kemudian juga perjalanan dari salah satu sahabat peneliti kami, Dr. Rismond Sianipar, yang bekerja bersama tim advokat kami yang ada di Solo, yang saat ini juga sedang mengawal perkara pengadilan dalam kasus yang serupa di Solo dan Sleman, itu juga sudah melakukan observasi investigasi lapangan di beberapa titik di Jogja, di Solo, di Boyolali, di beberapa lembaga, dan ternyata hasilnya betul-betul menambah data-data yang akurat maupun valid yang diterima, termasuk beberapa dokumen yang dijadikan sebagai barang bukti dari Bareskrim dan yang kami pertanyakan karena dokumen-dokumen tersebut mengandung kejanggalan dan sudah ditambahkan dengan data. Salah satunya adalah dokumen dalam bentuk harian kedaulatan rakyat tanggal 18 Juli 1980. Di situ dinyatakan ada nama calon mahasiswa yang diterima, tapi ternyata ketika Pak Dr. Rismond melakukan investigasi bersama Sentana TV ke perpustakaan daerah Jogja, ternyata harian kedaulatan rakyat yang analog atau versi kertas itu sudah tidak ada lagi dan dinyatakan oleh petugas di situ diamankan oleh Bareskrim. Pada kapan diamankan? Pada pertengahan April 2025. Nah, inilah sebetulnya sinergi atau inline dengan sebuah peristiwa yang terjadi tanggal 2 Desember 2024 di mana ada sebuah situs karena tempatnya sekarang sudah tidak ada karena terbakar habis gitu ya, yang baru saja juga disampaikan oleh, kita tahu semua, Pak Beator Suryadi atau Pak Bambang Beator Suryadi. Beliau adalah petinggi salah satu partai, juga menyatakan hal yang tentu saja menambah data dari kita ya, menambah validitas data dari kita, bahwa menurut beliau ya dugaan ijazah palsu tersebut dibuat di tahun 2012 di Pasar Pojok Pramuka yang ternyata secara koinsiden terbakar habis di bulan Desember 2024. Kalau saya tidak salah kronologi, pada bulan Desember 2024 itu jugalah sebuah momentum sebetulnya terjadi di mana TPUA mengajukan aduan masyarakat ya, melaporkan kepada pihak Bareskrim. Bareskrim ya. Ke Bareskrim ya. Itu dan kemudian ada sebuah peristiwa yang terjadi seantara waktu tersebut, yaitu terbakarnya Pasar Pramuka, dan ternyata pada bulan Juni 2025 ini seorang tokoh menyatakan bahwa ijazah tersebut dibuat tahun 2012 di pasar tersebut ya, dan ini kemudian menambah semangat bagi kami untuk terus melakukan penelitian, sebab saya sebagai seorang peneliti tidak akan berhenti sampai sebuah masalah itu mendapatkan jawaban secara tuntas. Jadi kami sekarang juga sedang melakukan bersama dengan tim kuasa hukum Dr. Tifa ini, kami sedang melakukan konsolidasi bersama stakeholders ya, lembaga-lembaga yang terkait dengan hal ini, karena ini adalah sebuah peristiwa yang bukan hanya sekedar dokumen saja yang sedang kita teliti, tapi ini adalah sebuah peristiwa di mana terjadi ancaman bagi negara Indonesia, terjadi ancaman yang sangat besar. Dan bukan hanya sekedar selembar dokumen saja, tetapi berbagai macam persoalan-persoalan besar itu nanti akan terbuka kebenarannya, dan oleh karena itu maka memang sangat dibutuhkan dukungan dari banyak pihak ya. Jadi bersama dengan saat ini saya menyampaikan bahwa ayo para peneliti dari 4.000 universitas dan sekolah tinggi di seluruh Indonesia, ayo bergabung bersama dengan kita para peneliti, para ilmuwan, para cendekiawan memiliki tidak cuma hak sebagai warga negara ya, legal standing kita sebagai warga negara, kita berhak untuk mendapatkan sebuah kebenaran dari para pemangku kebijakan yang kita berikan penghasilan dari pajak rakyat ya, dan itu karena itu maka hak kita untuk bertanya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi juga kewajiban kita sebagai peneliti, sebagai ilmuwan, sebagai insan cendekia untuk apabila terjadi masalah pada masyarakat, apabila ada pertanyaan pada masyarakat, apabila ada dugaan-dugaan kejanggalan pada masyarakat, maka kita punya kewajiban untuk mencarikan jawabannya sesuai dengan ranah keilmuan dan kapabilitas kita masing-masing ya. Dan yang terakhir adalah bahwa saat ini kita juga sangat membutuhkan dukungan dari segenap komponen masyarakat. Kita juga mengimbau lembaga-lembaga, terutama juga BEM, mahasiswa-mahasiswa. Ayo adik-adik mahasiswa, ini adalah momentum buat kita semua untuk menegakkan marwah
harkat, martabat, dan kehormatan negara kita. Jangan sampai kalian mendapatkan warisan negara yang compang-camping, negara yang pedih, negara yang hancur porak-poranda hanya karena kebohongan-kebohongan yang kita diamkan saja. Mari kita suarakan kebenaran, mari kita suarakan keadilan, dan mari kita tegakkan kejujuran di atas kebenaran bagi kita semuanya. Baik untuk persoalan yang berkaitan dengan poin-poin hukum, terutama kita juga perlu mengantisipasi adanya hal-hal yang membuat saya dan kawan-kawan para peneliti juga para aktivis itu mendapatkan hambatan untuk terus melakukan penelitian, mendapatkan ancaman berupa kriminalisasi, sehingga kita diharapkan akan menghentikan semua langkah kita. Maka tentu saja kita membutuhkan dukungan dari para ahli hukum ya. Jadi nanti Pak Abdullah Al-Katiri sebagai koordinator dari tim kuasa hukum saya itu akan menyampaikan beberapa poin-poin terkait hukum, dan nanti juga akan ada beberapa pencerahan yang akan kita dapatkan dari tim kuasa hukum yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke saya. Satu hal lagi, saya juga merangkap mengcounter pernyataan para advokat Jokowi yang memberikan konferensi pers waktu itu. Yaitu satu, perlu diketahui bahwa jika dokumen seseorang, dokumen pribadi itu telah digunakan untuk mendaftarkan sebagai pejabat publik, dalam hal ini presiden, itu sudah bukan menjadi dokumen pribadi lagi, tapi menjadi dokumen publik, yang mana publik berhak tahu. Jika ditanya oleh publik, merupakan dokumen terbuka ya. Jadi harus transparan, tidak boleh disembunyikan. Jadi sebenarnya tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan ini, karena kawan-kawan ini memperlakukan ingin mengkonfirmasikan bahwa pejabat publik yang dalam hal ini presiden yang menggunakan ijazahnya waktu itu untuk mendaftarkan, yaitu sebagai presiden ke KPU, maka sudah bukan dikatakan dokumen pribadi, yang mana siapapun juga bisa mengakses, bisa mempertanyakan, bisa mengkaji, bahkan bisa menyebarkan. Bayangkan saja, setiap pejabat publik, baik itu menteri, DPR, kemudian presiden, gubernur, bupati, itu jangankan ijazah, hartanya pun itu harus dideklar, harus disampaikan pada masyarakat, harus diuji. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu dan bisa mengukur sebelum dia menjadi pejabat berapa, setelah menjadi berapa. Itu merupakan kontrol sosial. Nah, ini yang menjadi agak bingung, ya kan? Sebagai lembaga-lembaga publik dalam hal ini seperti KPU, kemudian UGM saya katakan lembaga publik, jadi universitas negeri, universitas publik. Nah, ini tidak mau menyampaikan apa-apa yang dipertanyakan, ditabayunkan, ya kan? Sebenarnya itu diatur oleh undang-undang. Contohnya ya, kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2 itu mengatakan bahwa kedaulatan itu adalah di tangan rakyat. Kemudian kita kembali ke Undang-Undang Keterbukaan Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, itu jelas juga dalam pasal 2 yang dimaksud informasi publik itu adalah termasuk dokumen administrasi publik. Itu pasal 2 menyatakan begitu. Kemudian pasal 4-nya, publik berhak mengakses dan mempertanyakan dokumen-dokumen yang telah dijadikan dokumen publik tersebut. Nah, pasal 28 ayat F itu jelas menyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak, ya kan, berkomunikasi dan mendapatkan informasi, bahkan mengambil informasi, mengakses informasi, menganalisa, bahkan menyebarkan pun itu konstitusional. Jadi kalau lembaga-lembaga itu tidak mau terbuka, termasuk mantan presiden kita ini, ya kan, itu berarti mereka itu melanggar konstitusi. Jelas, karena semua itu kan diatur dalam konstitusi. Bahkan ditekankan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 011/017 itu jelas bahwa yang dimaksud dengan syarat pencalonan presiden itu wajib terbuka.
Dan pas putusan MK nomor 6 tahun 2005 itu juga jelas bahwa masyarakat dapat mengakses, karena masyarakat itu adalah bagian dari orang yang ikut ikut dalam memantau suatu peristiwa politik, karena mereka terlibat, mereka lah yang memilih presiden, memilih calon-calon DPR dan sebagainya itu. Makanya mereka itu berhak. Bayangkan ya, undang-undangnya ada, undang-undang dasarnya ada, kemudian putusan MK ada di situ. Jadi tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan teman-teman, karena pada waktu itu kan ada satu peristiwa, yaitu peristiwa beberapa tahun yang lalu, yaitu peristiwa Bambang Tri, ya kan, yang kedua kalinya dengan Gus Dur itu kan jelas itu. Mereka dihukum dengan dakwaan yang mengatakan bahwa mereka adalah menyebarkan kebohongan yang mengakibatkan keonaran. Tetapi mereka dihukum itu berdasarkan asumsi. Kenapa demikian? Karena seharusnya pada saat dikatakan mereka bohong, bahwa mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu tidak asli, itu seharusnya ditunjukkan aslinya. JPU itu seharusnya waktu itu memeriksa Jokowi dengan membawa ijazahnya. Tapi kan tidak dilakukan. Jadi jangan dianggap bahwa ijazah ini kenapa kok memasalahkan, karena ada satu peristiwa di situ, yaitu dua warga negara dihukum hanya gara-gara tidak dibukanya, tidak transparansinya ijazah ini. Dan karena advokasinya atau kuasa hukumnya pada waktu itu adalah dari TPUA, makanya TPUA karena setelah persidangan itu mereka mempertanyakan, memastikan, mentabayunkan. Mereka datang ke UGM bersurat, kemudian berencana datang ke Jokowi juga bersurat, bahkan karena rombongannya agak banyak memberikan satu pemberitahuan kepada kepolisian. Jadi tidak ada mensrea, tidak ada niat jahat di sini, tapi tetap saja tidak ditunjukkan, sehingga mereka melaporkan ke Bareskrim. Lah, oleh Bareskrim tidak diterima laporannya, tapi dianjurkan untuk mengajukan pengaduan ke Dumas. Diajukanlah pengaduan itu pada bulan Desember kalau nggak salah itu. Yang mana dengan saksi-saksi beliau-beliau ini, Dr. Tifa, kemudian Rismond, kemudian Roy Suryo, itu dokumen-dokumen mereka inilah yang digunakan sebagai bukti yang nanti akan dijelaskan oleh mereka sebagai saksi di situ. Ya kan? Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Jokowi melaporkan mereka, ya kan? Melaporkan mereka balik, kemudian Jokowi juga datang ke Bareskrim dengan membawa konon kabarnya ijazah aslinya, ya kan, untuk diperiksa. Ini agak menarik ini. Biasanya mengajukan pemeriksaan itu pelapor, bukan terlapor. Kan yang dirugikan kan siapa sebenarnya? Jadi datang yang kata konon kabarnya membawa ijazah aslinya, ya kan, langsung diperiksa oleh Bareskrim. Padahal posisi laporannya ini pada waktu itu masih penyelidikan. Bahkan beberapa orang termasuk pelapornya sendiri sudah pernah hadir sekali kalau nggak salah, itu diundang dengan laporan informasi di perihalnya itu. Nah, berikutlah panggilan yang berikutnya, yang bersangkutan tidak bisa hadir karena sakit, dan sakitnya itu parah. Bahkan dirawatnya itu bukan di Indonesia lagi, di Malaysia kalau nggak salah ya, Singapura atau Malaysia itu, di Malaysia. Nah, bagaimana laporannya belum selesai, kok tiba-tiba diperiksa laboratoriumnya? Kan aneh. Padahal di dalam KUHP, pemeriksaan laboratorium itu dalam posisi penyidikan, bukan di penyelidikan. Ini masih dalam penyelidikan yang tadinya nggak digubris sebenarnya. Tadinya nggak digubris, tapi begitu Jokowi melaporkan di Polda, ya kan, baru diproses, sama-sama dilidik. Jokowi dilidik, dari kita juga dilidik, dan beberapa saksi dihadirkan itu bahkan dilidiknya sampai 12 jam.
sama-sama klarifikasi, sama-sama penyelidikan. Tapi Jokowi sendiri hanya 1 jam. Ada beberapa orang di situ mulai jam 10 sampai jam 11 malam dan sebagainya. Ini saja sudah equality before the law-nya dilanggar. Jadi apa ya, tidak setara gitu loh. Kedua yang menarik lagi yaitu adalah pemeriksaan itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Pemeriksaan itu ada aturannya. Aturannya di Perkap Kapolri nomor 10 tahun 2009. Jelas itu ditentukan. Bahwa Perkap itu di situ judul tentang apa itu 10/2009 itu adalah tentang pemeriksaan tempat kejadian perkara dan pemeriksaan barang bukti di laboratorium forensik. Kalau kita masuk ke Perkap itu sendiri, jelas pasal 10 menyatakan bahwa jika akan diadakan pemeriksaan, maka ada beberapa syarat yang wajib dilakukan. Baik itu syarat formil maupun teknis. Wajib ya, di situ tulisannya wajib. Bukan sunnah. Wajib itu di atasnya harus. Ya kan? Wajib. Ada persyaratan yang wajib dilakukan. Apa itu? Ya kan? Satu yang harus ada itu dilampiri dengan laporan. Itu ada tertulis di pasal 80 di Perkap itu sendiri. Ada pertama permintaan dari institusi. Institusi itu bisa dari internal, dari penyidik, bisa juga dari kayak kejaksaan atau bea cukai gitu loh. Memang mereka yang mempunyai peralatan canggih itu. Ya kan? Ada satu permintaan, dua dilampiri laporan. Ya kan? Anggap aja pengaduan juga ada di situlah kalau memang mereka mau dipas-pasin gitu. Itu harus ada. Di dalam laporan itu atau pengaduan itu ada nomor laporan. Itu pasti. Masa laporan nggak ada nomornya? Dan merujuk ke perbuatan pidananya apa. Kalau di Barreskrim itu jelas, itu pemalsuan surat. Ya kan 263, 264, 266. Itu di Barreskrim jelas itu. Harus ada. Jadi kalau seandainya pemeriksaan di Barreskrim digunakan di Polda yang nggak nyambung, kan perkaranya lain, nomor laporannya lain. Satu. Syarat kedua, ya kan, ini yang paling penting, adanya berita acara pemeriksaan. Bagaimana ada berita acara pemeriksaan? Pemeriksaannya belum selesai diperiksa. Itu pemeriksaan itu termasuk saksi-saksi. Makanya biasanya selama ini, ya, ini kawan-kawan kita ini tahu, pemeriksaan itu di akhir penyidikan. Pemeriksaan laboratorium itu. Karena itu nanti masuk ke alat bukti surat di 184 KUHP. Ini awal-awal, jadi lucu juga. Pelapornya belum selesai. Ya barangkali pelapornya nyabut, gimana seandainya dicabut? Kan bisa. Kok kenapa agresif banget gitu loh? Langsung ada pemeriksaan laboratorium di situ. Ya kan? BAP itu bahkan di dalam Perkap itu sendiri ada tulisannya BAP tersangka. Maksudnya apa? Di dalam berita acara pemeriksaan itu selama ini, dalam pengalaman kita, itu di akhir pemeriksaan tersangka itu. Berarti kesimpulannya apa? Sudah selesai semua, baru ada pemeriksaan. Kemudian ada berita acara penyitaan. Pertanyaan saya, apakah itu disita? Masalahnya ada keanehan di situ. Penyitaan itu tidak boleh diambil kembali sebelum permasalahannya tuntas. Tapi bagaimana sebelum diumumkan sudah ditarik kembali atau dikembalikan, saya tidak tahu. Ada apa gitu loh? Apakah karena dia orang tertentu sehingga diperlakukan beda? Belum tuntas itu. Udah ditarik, anggap aja lah setelah diumumkan bahwa penyelidikannya tidak dilanjutkan, tidak terbukti ada tindak pidana, itu baru dikembalikan, masuk akal. Ini tidak. Pengumuman itu belum dibuat, sudah dikembalikan. Ini satu keanehan. Yang berikutnya, katanya ada 3 ijazah pembanding. Itu ijazahnya pun harus diuji ke otentikannya. Sorry, ini identik otentik dari bingung. Otentikannya.
ya kan? Kemudian dia meloncat langsung, wah ini identik. Lah identik itu kalau ini belum diperiksa keasliannya yang pembanding ini, kan KW sama KW kan bisa identik. Palsu sama palsu kan bisa identik, ya kan? Sekarang ada HP, dua-duanya palsu, identik nggak? Identik, ya kan? Lah itu, bagaimana mungkin ada puluhan temannya hanya 3 orang yang diperiksa? Dan satu hal lagi yang membuat kita bertanya-tanya, pada waktu itu ada 20 temannya menunjukkan ijazahnya. Ini saya satu angkatan dengan Jokowi, ijazah saya sama dengan. Kenapa dia nggak ada di situ? Itu kan big question mark, ada apa? Ya iya, yang waktu 20 orang jejer-jejer itu, ada sekitar 20 orang menunjukkan ijazahnya, kan aneh. Iya kan? Kenapa dia tidak menunjukkan juga? Itu kan perlu dipertanyakan. Ya kan? Lah, syarat-syarat itu semua, ya kan? Itu harus dilampirkan di pasal 10 itu untuk pemeriksaan laboratorium. Jika ada satu dari syarat itu tidak terpenuhi, maka harus dikembalikan. Siapa yang bicara? Ya Perkap itu sendiri. Harus dikembalikan. Diberi waktu 14 hari. Jadi ini kayak P21 gitu loh. Diberi waktu 14 hari. Setelah itu kalau tidak lengkap dikembalikan lagi. Itu pun 14 hari lagi. Ditolak. Iya, itu pasal 10, coba dibaca bersama-sama itu. Ditolak untuk pemeriksaan. Ditolak lagi. Kalau tetap tidak lengkap, tidak diperiksa, dibalikin, selesai. Ya kan? Itu perlu ditekankan. Jangan lupa pelapornya Egy Sujana. Dan dia belum diperiksa tuntas, masih sakit. Baru berapa hari sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kami sendiri teman-teman ini ada yang 4 tahun belum diproses sampai sekarang. Ada yang 5 tahun belum diproses sekarang. Lah ya, itu sudah pelapornya udah lengkap loh ya. Ini pelengkapnya belum lengkap. Ada apa gitu loh. Itulah yang dipertanyakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Saya dulu pelapor UAS. Iya. Ya waktu dia dipersekusi di Bali tahun 2017 sampai sekarang mana? Iya. Semua orang tahu bagaimana UAS di. Sekarang berikutnya. TPUA ini sudah dilidik juga seperti Jokowi. Jokowi dilidik, TPA dilidik juga. Ya kan? Dilidik. Menurut Undang-Undang Nomor 31 2014 itu jelas, yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 jelas menyatakan jika ada, ya kan, yang melaporkan, pelapor, kemudian saksi-saksi dan sebagainya, ya kan, melapor, itu tidak boleh dilaporkan kembali dengan pasal pencemaran nama baik. Nggak boleh. Harus ingkrah dulu ini. Pasal 10 ayat 2 itu menyatakan bahwa jika ada laporan, baik itu saksi, baik itu pelapor, saksi pelapor dan sebagainya, ya kan, tidak bisa diproses, digugat baik secara pidana maupun perdata, ya kan, dan wajib ditunda. Undang-undang loh ini, undang-undang, bukan Perkap lagi, wajib ditunda sampai inkrah. Bayangkan, ini harus dipersidangkan dulu, harus ada banding dulu, harus ada kasasi dulu, harus ada putusan, baru bisa melaporkan yang lain. Jadi orang-orang ini dilaporkan posisi mereka sebagai pelapor dan sebagai saksi. Nah sekarang kita sepakat apa? Untuk melanggar hukum bareng-bareng. Jelas yang membuat undang-undang ini DPR, makanya DPR ini seharusnya sudah harus apa ya istilahnya proaktif lah. Panggil mereka, panggil kita. Kita bergelar di Komisi 3. Kami siap seperti itu. Terlalu panjang karena ini banyak teman, ya kan? Mungkin sampai di sini, ya kan? Mungkin dilanjutkan oleh teman. Terima kasih.